Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 D3 kelas Pergiwa Internasional akan membuat video yaitu cara menjelaskan teknik dari komunikasi terapeutik bimbingan dari Ibu Erna Herawati. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Jessica Zewanya Anggraini, bisa dipanggil Jessica. Saya berasal dari Kota Sragen. Halo semuanya, perkenalkan saya Alif Sofnar Hidayah, biasa dipanggil Alif, dan saya berasal dari Kabupaten Wonosobo. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hana Amira Widiani, bisa dipanggil Hana atau Amira, saya berasal dari kota Wonogiri. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahmai Suwardani, kalian bisa panggil saya Ama, asal saya dari kota Purworejo. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sabrina Maulida Rizky Abbas, biasa dipanggil Sabrina, saya berasal dari Kabupaten Magelang. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lailatul Hasanah, biasa dipanggil Laila, saya berasal dari Kabupaten Wonosobo. Halo semuanya, nama saya Fiona Clara Febrianti, kalian bisa panggil saya Clara atau Fiona, saya berasal dari Madura Bangkalan. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu teknik yang ada di dalam komunikasi terapeutik, yaitu teknik bertanya terbuka. Apa sih definisi dari bertanya terbuka? Teknik dari bertanya terbuka adalah suatu pertanyaan yang bertujuan untuk memberikan informasi yang lebih panjang dari pasien dan tidak hanya mengatakan kata ya atau kata tidak. Apa sih contoh dari teknik bertanya terbuka ini? Contoh kalimat dari teknik bertanya terbuka ini adalah 1. Bagaimana perasaan Anda ketika telah mendapatkan penanganan ini? Itu adalah salah satu contoh teknik dari bertanya terbuka untuk mendapatkan informasi yang lebih luas dari pasien. Lalu, apa sih manfaat atau dampak dari teknik bertanya terbuka ini? Dampak dari teknik terbuka ini adalah yang pertama, untuk memberikan atau mendapatkan informasi yang lebih panjang dan informasi yang sejujur-jujurnya dari pasien untuk membantu perawat atau tenaga kesehatan dalam melakukan penanganan ke depannya. Adapun teknik pembukaan yang luas, yakni mendorong pasien untuk memilih topik yang akan dibicarakan. Seperti halnya, selamat pagi Bapak, apakah ada yang bisa dibantu? Atau mungkin ada yang ingin disampaikan hari ini, yang masih mengganjal mungkin? Nah, pendekatan ini atau teknik ini diharapkan hubungan pasien dan perawat bisa terjalin dengan baik, bisa terjalin kepercayaan, terus juga pasien bisa sharing keadaannya ke perawat tanpa rasa sungkan sama sekali. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang teknik komunikasi terapeutik, yaitu teknik refleksi. Teknik refleksi adalah salah satu teknik komunikasi terapeutik yang digunakan oleh seorang perawat untuk mengarahkan kembali ide, perasaan, dan isi pembicaraan kepada pasien. Tujuannya agar pasien dapat memahami serta mengeksplorasi pemikiran dan perasaannya. Contohnya adalah, sepertinya ibu merasa cemas dan gelisah. Apakah ini berhubungan dengan pembicaraan ibu dan suami ibu semalam? Baik, selanjutnya ada teknik mendengar. Teknik mendengar adalah kemampuan perawat untuk memberikan perhatian penuh kepada pasien, baik pada kata-kata yang diucapkan maupun bahasa tubuh tanpa memotong pembicaraan atau menghakimi. Perawat benar-benar menunjukkan bahwa ia benar-benar hadir dan memahami apa yang dirasakan pasien. Contoh misalnya, pasien berkata, saya takut untuk menjalani operasi besok, saya tidak bisa tidur, saya tidak bisa berhenti memikirkan itu. Perawat bisa merespon, saya mendengar keluhan Bapak, bisa diceritakan apa yang paling membuat Bapak khawatir. Selama pasien berbicara, perawat menjaga kontak mata, menganggukkan kepala, dan tidak menyela pembicaraan. Dengan ini diharapkan pasien merasa didengar, dihargai, dan dipahami sehingga lebih nyaman mengungkapkan perasaan maupun keluhannya.
Teknik ini juga membantu membangun hubungan saling percaya antara perawat dengan pasien, bisa meminimalkan kesalahpahaman dalam komunikasi. Sebaliknya, jika perawat tidak mendengarkan dengan baik, misalnya sering memotong pembicaraan, sibuk sendiri atau menghakimi pasien, pasien bisa merasa diabaikan, enggan bercerita, dan hubungan terapeutik menjadi kurang efektif. Saya akan menjelaskan salah satu teknik komunikasi terapeutik, yaitu teknik identifikasi tema. Identifikasi tema adalah teknik komunikasi terapeutik yang digunakan perawat untuk mengenali isu atau masalah pokok yang muncul secara berulang selama pasien bercerita. Dengan teknik ini, perawat membantu pasien memusatkan perhatian pada masalah utama yang perlu dibahas dan diselesaikan. Contoh penerapan teknik ini adalah sebagai berikut. Dari beberapa hal yang kakak ceritakan, sepertinya masalah utamanya ada di hubungan dengan teman. Apakah menurut kakak juga seperti itu? Melalui pertanyaan tersebut, perawat membantu pasien menyadari pola masalah yang sering muncul, sehingga pembicaraan menjadi lebih terarah. Dengan menggunakan teknik identifikasi tema, diharapkan perawat dapat membantu pasien mengenali masalah utama yang mendasari berbagai keluhan atau pengalaman yang dialaminya. Teknik ini juga mendorong pasien untuk mengeksplorasi perasaannya secara lebih mendalam, sehingga proses komunikasi menjadi lebih efektif dan tujuan keperawatan dapat tercapai. Dalam penerapannya, perawat perlu menghindari memberikan saran secara langsung, memberikan jaminan yang belum tentu benar, atau menunjukkan sikap tidak menyetujui pendapat pasien. Hal tersebut dapat mengurangi efektivitas komunikasi terapeutik. Di sini saya akan menjelaskan teknik klarifikasi dalam materi komunikasi terapeutik. Jadi, teknik klarifikasi ini adalah upaya untuk menjelaskan ke dalam kata-kata mengenai ide atau pikiran pasien yang kurang jelas, atau meminta pasien untuk menjelaskan kembali artinya. Contohnya seperti mohon maaf Bapak atau mohon maaf Ibu, saya kurang jelas dengan apa yang disampaikan oleh Ibu. Tolong untuk menyampaikan kembali, seperti itu. Dan tujuan teknik ini adalah untuk mencegah adanya miscommunication antara perawat dan pasien. Saya Fiona Clara Febrianti akan menjelaskan teknik diam dari komunikasi terapeutik. Teknik diam atau teknik silent dalam konteks keperawatan dan komunikasi terapeutik. Teknik ini dikenal sebagai salah satu bentuk komunikasi nonverbal yang sengaja digunakan untuk memberi jeda atau ruang dalam interaksi antar perawat dengan kliennya atau pasien. Definisi teknik diam ini adalah tindakan perawat untuk menghentikan pembicaraan secara sengaja dan mempertahankan suasana hening sejenak, sambil tetap memberikan perhatian penuh, kontak mata, dan sikap hadir kepada pasien. Contoh penerapannya yaitu seorang pasien baru saja menerima diagnosa medis yang berat atau sedang menceritakan pengalaman trauma atau sedihnya, lalu tiba-tiba ia menangis dan tertunduk. Responnya yaitu memberi jeda dan waktu untuk pasien atau klien untuk memberikan waktu dengan pasien antar perawat. Tujuan atau impact-nya dari teknik diam ini, yang pertama itu penggunaan teknik diam memiliki dampak yang sangat signifikan, baik dampak positif yang diharapkan maupun non resiko jika digunakan secara tidak tepat. Dampak positifnya yaitu memberikan ruang refleksi, mendorong ekspresikan emosi, dan menunjukkan empati dan kehadiran yang. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai teknik terapeutik, yakni teknik berbagi persepsi. Berbagi persepsi adalah teknik komunikasi terapeutik di mana perawat menyampaikan apa yang ia amati atau rasakan, lalu meminta pasien memastikan apakah pengamatan tersebut benar atau tidak. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman dan perawat memahami kondisi pasien dengan tepat. Seperti contohnya sebagai berikut. Saya melihat Anda jadi lebih diam sejak tadi. Apakah ada sesuatu yang sedang Anda pikirkan? Dengan menggunakan teknik berbagi persepsi, diharapkan perawat dapat mengetahui apakah pengamatannya sesuai dengan apa yang benar-benar dirasakan pasien.
Teknik ini juga membantu meluruskan kesalahpahaman, membangun komunikasi yang lebih terbuka, dan membuat pasien merasa dipahami. Dalam penerapannya, perawat perlu menghindari memaksakan pendapat, menyalahkan pasien, atau langsung menganggap pengamatannya pasti benar tanpa meminta konfirmasi dari pasien. Teknik yang terakhir ada teknik humor. Humor adalah teknik komunikasi terapeutik yang menggunakan candaan atau hal-hal yang ringan dan sesuai situasi untuk membantu pasien mengurangi ketegangan, kecemasan, atau stres tanpa merendahkan atau menyinggung perasaan pasien. Contoh misalnya, pasien merasa gugup saat akan disuntik. Perawat bisa merespon dengan sambil tersenyum, bisa berkata, "Tenang ya, jarumnya juga merasa gugup saat bertemu dengan bapak, ibu, atau adik." Kemudian bisa juga pasien merasa deg-degan atau gugup dalam pemeriksaan. Perawat bisa merespon, "Wajar kok, saya juga kadang deg-degan kalau lagi nunggu nilai keluar." Atau bisa candaan-candaan lain tapi yang masih dalam batas sopan dan wajar. Dengan teknik ini diharapkan pasien menjadi lebih rileks, kecemasan berkurang, suasana komunikasi lebih nyaman, dan hubungan saling percaya antara perawat dan pasien semakin baik. Humor juga dapat membantu pasien melihat situasi dari sudut pandang yang lebih positif. Tapi humor juga harus digunakan dengan hati-hati. Jika humor tidak sesuai situasi, berlebihan, atau terkesan mengejek, pasien dapat merasa tidak dihargai, tersinggung, atau menganggap perawat sebagai seseorang yang tidak profesional. Oleh karena itu, humor harus tetap sopan, kemudian empatik, dan menyesuaikan dengan kondisi pasien. Sekian, terima kasih. Yang terakhir adalah teknik pemusatan. Jadi teknik pemusatan nantinya memfokuskan para pasien untuk menyelesaikan masalah terpenting. Contohnya seperti dari beberapa cerita yang Ibu sampaikan, bolehkah saya mendalami mengapa Ibu akhir-akhir ini merasa cemas? Nah, dari teknik ini diharapkan pasien bisa dengan mudah merumuskan dan menyelesaikan masalah-masalahnya. Di sini kami akan sharing bagaimana cara untuk improve jadi seorang perawat yang baik. Perawat yang baik itu perawat yang berpikir kritis, Menjadi pendengar yang baik untuk pasien, Ramah sekaligus bekerja secara cepat, komunikatif dan kompeten, Memvalidasi perasaan pasien, memberikan ruang berpikir untuk pasien, dan yang paling penting adalah memberikan dukungan psikologis. sebagai manusia biasa, calon menjadi tenaga kesehatan, pastinya kita semua memiliki kekurangan yang kita miliki. Bagi saya, kekurangan saya tersendiri yaitu membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan hal-hal baru, pertemanan baru, dan juga lingkungan yang baru. kalau untuk saya, kadang saya merasa gugup, takut salah berbicara, terutama kepada orang baru, karena hal tersebut juga mempengaruhi bagaimana komunikasi kedepannya terkait kedepannya dengan pasien. Untuk saya sendiri, pada masa pertemuan awal dengan orang lain, saya merasa agak takut karena saya memikirkan tentang pendapat orang tentang saya, bagaimana saya berbicara, bagaimana saya bertindak, dan lain sebagainya. Karena saya pada saat waktu pertama kali berkenal belum tahu bagaimana sifat beliau, bagaimana perilaku beliau, dan lain sebagainya. Kalau untuk saya sendiri, saya mudah merasa overthinking untuk hal-hal yang akan terjadi ke depannya. Kalau saya sering kurang merasa percaya diri di depan orang baru. Jadi, semisal saya mempresentasikan atau menjelaskan sesuatu ke depan orang baru itu merasa gugup. Kalau saya cukup takut untuk mengenal orang baru seperti teman baru atau apapun itu, karena saya punya trauma di masa lalu. Jadi, seorang perawat itu harus memiliki tingkat ketelitian yang tinggi. Maka dari itu, mungkin terkait ketelitian ini, saya harus belajar lebih besar lagi, lebih hard. Jadi, itu weakness saya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.